Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengenai perangkat lunak pengolah angka. Mari kita ikuti tahapan-tahapannya. Pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai fungsi di dalam lembar kerja perangkat lunak pengolah angka atau di dalam Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi statistik, fungsi logika, fungsi tanggal, fungsi waktu, dan juga fungsi pembacaan tabel. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah fungsi statistik. Di sini ada data angka di sel B6, dimulai dari B6, data angka 5, 3, 2, 6, 8, dan 4. Nah, di sini ada jumlah data keterangan. Jadi dengan fungsi statistik, kita akan mencari data tertinggi, data terendah, rata-rata data, varians, cacah data, dan standar deviasi. Kita coba ketik ulang format data yang ada seperti ini di sebelah seperti ini. Jadi kalau kalian praktek, boleh dimulai dari sel B5 dimulainya. Contohnya seperti ini, kalau saya praktek, datanya ada di sel F5. Ketikkan data, pakai tombol tab, jumlah data, fungsi. Di sel jumlah data di sel G5, fungsinya di sel H5. Seperti ini. Nah, yang perlu diketahui, ketika keterangan teks ini tertutup, maka secara manual boleh kalian gunakan pointer yang bergerak seperti ini, diarahkan di antara kolom G dan kolom H seperti ini. Diarahkan pointernya, sehingga pointernya berubah dari tanda plus seperti ini ke tanda plus berwarna hitam. Setelah ini berubah pointernya, maka menggunakan mouse, klik kiri, diklik and drag. Klik, drag, digeserkan lebarnya ini, lebar kolomnya. Sesuai dengan kebutuhan agar keterangan jumlah data ini tidak tertutup lagi. Jadi kalian cukup arahkan pointernya di antara kolom G dan kolom H, seperti ini, klik and drag. Kebutuhannya berapa? Setelah ini selesai diubah, input data angka 5, enter, 3, enter, 2, 6, 8, 4. Untuk merata tengahkan, di blok dimulai dari sel F6, di blok ke bawah sampai dengan F11. Di tab home, di alignment, nah kalian arahkan pointernya ke arah center di sini, sehingga diubah menjadi rata tengah. Berikutnya, ketikkan di sini di sel G6, data tertinggi, di bawahnya di enter, data terendah, rata-rata data, varians, cacah data, standar deviasi. Di bawahnya jumlah data. Apabila sudah diketik, seperti yang kalian lihat di sini terlihat garisnya. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan garis? Dimulai dari sel F5, ini di blok, sampai dengan H12. Nah, setelah ini di blok, boleh kalian arahkan pointernya di tab home. Nah, di sini ada di tab font ini, di sini ada bottom border. Diklik, boleh kalian pilih misalkan secara langsung. Di sini ada all border. Nah, di sini secara otomatis ini akan terlihat garis-garisnya. Kalau kita perhatikan di sel D5 lebih lebar dibandingkan di sel H5. Kita bisa ubah, masih ingat caranya mengubah lebar kolom. Berarti karena di sini ada di posisi sel H5, maka pointernya diarahkan di antara kolom H dan kolom I. Nah, arahkan seperti ini, diklik and drag seperti ini. Nah, sekarang langkah yang berikutnya, bagaimana caranya kita mencari
data tertinggi yang ada di kolom F6 sampai dengan F12. Saya tandai dulu seperti ini di blok. Saya berikan arsiran berupa fill color warna kuning saja seperti ini supaya terlihat. Nah, ini adalah dimulai dari F6 sampai dengan F11 ini adalah range. Ini yang akan kita hitung, dimulai data tertingginya berapa, ya, data terendah, rata-rata data, varian, secah data, dan standar deviasi. Nah, fungsinya atau fungsi statistiknya adalah di sini ketikan di sel H6 untuk menuliskan sebuah rumus, maka diawali dengan simbol sama dengan, buka kurung, lalu diketikkan fungsinya untuk mencari data tertinggi itu adalah fungsi max, sama dengan max, buka kurung, boleh diketikkan dengan cara dimulai dari F6. Selnya diketikkan F6, titik 2 sampai dengan. Titik 2 ini artinya sampai dengan F11, tutup kurung, di enter. Maka data tertinggi dari range F6 sampai dengan F11 nilainya 8. Apabila sudah, ini bisa kalian simpan di rata tengah seperti ini. Lalu yang berikutnya data terendah diarahkan lagi dimulai dari sama dengan, fungsinya adalah min, buka kurung. Kalau tadi dengan cara kita mengetikkan F6 sampai dengan F11, nah boleh sekarang cara tercepat misalkan di blok langsung menggunakan mouse, dimulai dari sel F6, diklik, di drag seperti ini sampai dengan F11 menggunakan mouse, lalu ditutup dengan simbol tutup kurung, enter. Berarti data terendah yang ada di range F6 sampai dengan F11 nilainya 2. Nah, sekarang kita coba mencari nilai rata-rata menggunakan fungsi sama dengan average, buka kurung. Hal yang sama, range-nya masih tetap, tutup kurung. Untuk mencari variance, kita coba ketikkan sama dengan var, buka kurung. Range-nya masih sama, F6 sampai dengan F11, tutup kurung, enter. Untuk caca data sama dengan count, buka kurung, range-nya sama, tutup kurung, enter. Kita simpan rata tengah lagi. Standar deviasi sama dengan stdef, buka kurung, range-nya sama, tutup kurung. Sedangkan untuk jumlah data, ini menggunakan fungsi sum, sama dengan sum, buka kurung, range-nya masih tetap sama. F6 sampai dengan F11, tutup kurung, enter. Rata tengah. Ini adalah fungsi statistik di dalam Microsoft Excel. Untuk mengubah tinggi format dari sel F5, maka langkahnya adalah mengarahkan pointer di antara baris kelima dan baris keenam. Langkahnya sama dengan melebarkan kolom. Dan sekarang meninggikan baris. Seperti ini diarahkan. Diklik di antara baris 5 dan baris 6. Tingginya diklik and drag seperti ini. Nah, ini secara manual. Apabila kalian menghendaki hasilnya baik, langkahnya bisa di menu format, di tab home, di menu format, kalian bisa pilih di sininya cell size, row height-nya atau tinggi barisnya. Nah, kalau di sini sudah terlihat karena di sini sudah diaktifkan di sel F5, tinggi row-nya 26. Apabila mau diubah menjadi 25, arahkan saja di sini, dihapus atau diganti dengan 25, diketikkan. Klik OK. Ini juga sama apabila kalian menghendaki lebarnya menggunakan format kolom width-nya atau lebarnya. Karena di sini 13,36, misalkan digenapkan menjadi 14. Klik OK. Ini juga sama, berapa lebarnya? Di menu format, kolom width-nya misalkan menjadi 10.
Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Berikutnya, mengubah font atau huruf dimulai dari sel F5, ini di blok, seperti ini. Di tab Home, kalian bisa pilih di sini di menu font, misalkan Atos Display. Nah, diubah seperti ini. Ini sudah tebal, mau dipertebal, ya, atau ukurannya yang tadinya 10 menjadi 14 atau misalkan 11. Ini bergantung dengan selera saja. Sekian untuk pembelajaran sekarang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.